Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good malam untuk semuanya. Nih teman-teman, aku habis sholat maghrib. Sekarang aku saatnya mau makan malam ya. Oke teman-teman, ini ada sambal bawang yang aku jor pakai minyak panas sambelnya ya, karena bawangnya tadi mentahan, sambelnya maksudnya ya. Dan aku kasih kepala ayam, ada dagingnya sedikit, aku penyet-penyet seperti ini penampakannya ya. Penampakannya. Oke teman-teman, lanjut saja aku imbuh dan menuangkan sayur asemnya ya, karena ini tadi bosku Taiwan juga aku kasih sayur asem. Oke teman-teman, aku tuangkan ke dalam piringku karena piringnya tuh nyumplik banget, dan Mbah Bos ini kebiasaan ya, apa ini, itu ditaruh di atasnya tempat cucian piring. Oke teman-teman, seperti ini aku kasih cari kacang panjangnya, dan duduhan nih habis teman-teman. Di sini aku mau ambil dari sini ya. Ini ada tengkol goreng dan ini ada sayur asamnya seperti ini penampakannya, cantik banget ya. Ini untuk bosku karena bosku belum pulang ya, dan kayak biasanya sama Pak Bos, aku Bu Bos sama Mbah Bos disuruh makan dulu. Oke teman-teman, lanjut saja aku duduk di sini ya, di tempat biasanya aku duduk, dan tidak lupa juga aku bawa sambal bawangku ke sini kemari ya. Oh, benarnya di bawah lantai 1 ada stok kerupuk, ada peyek, ada keripik, macam-macam ya teman-teman ya. Cuman aku males turun, ya udah makan seadanya saja. Seperti ini sudah mantap ya. Oke teman-teman, aku tidak lupa berdoa setiap mau makan ya, biar nggak dimakan setan. Dimakan setan. Ya, kita berdoa dulu ya. Berdoanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ya, kita makan. Bismillah, makan malam dimulai karena ini sudah perutku sudah agak keroncongan ya, alias lapar ya teman-teman ya, karena aku kerja sama mupu-mupu bu bosku yang segede itu ya. Nggak usah aku request kan, orangnya lagi makan, nggak usah aku sepilkan kok, request kan ya. Oke teman-teman, langsung saja kita nikmati, kita santap. Rasanya bagaimana bang? Bang, rasanya bagaimana ini bang? Sambal bang, sambal bawang, mantap-mantap tenan. Mantap mak jus. Belum makan dah kemecer teman-teman ya, dah mau ngecas nih. Lama nggak makan sayur asem nih. Oke, tadi aku sudah berdoa ya, nggak apa-apa diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim, satu suap percobaan. Tes, jangan ke atas anak cuyu jenenge bayas, sewes. Mantap. Mantap teman-teman, mantapnya ugal-ugalan. Dan karena sambelnya tadi minyaknya habis aku buat goreng tongkol nih teman-teman ya, jadi rasanya tuh enak banget, dan kayak apa ya, gurih-gurih enak lah ya, seperti itu. Oke teman-teman, karena sambelnya ini yang makan aku sendiri ya, udah aku habisin nanti ya. Mantap jiwa. Nah ini teman-teman, sebenarnya ada jeruk nipis ya, aku keceri jeruk nipis lebih enak nih ya, tapi nggak usah karena ini sudah ada asemnya, asem-asem ya, nanti terlalu asem nggak enak. Mantap. Maaf teman-teman, aku keselak sambal pedes. Dan ini ada ketimun, ada kacang panjang, ada wortel, ada kobis ya. Oke teman-teman, lanjut saja makan. Kita mengomong-ngomong terus keselak nih. Tuh, kucing. Bos sudah makan kenyang, lihatin aku teman-teman. Ya, pengen makan kayak aku. Taiwan tuh piringnya sauplik teman-teman ya. Ini mending agak besar, biasanya cuwilik nyumplik ya. Sak pira ya? Biasanya ini teman-teman. Makanku porsinya teman-teman. Ini lumayan agak gede ya. Agak piringnya. Segini teman-teman porsiku. Kecil segini. Oh my god. Satu dawet jabung ya segini ya. Segini porsiku. Aku pakai ini nih kok. Ini tadi agak besar ya, segini. Lumayan agak besar nih. Ya udah, nggak apa-apa. Biar semok. Biar cepet semok ya teman-teman ya. Oke.
Kita kerja di luar negeri tidak usah utamakan gaya, gengsi, penampilan ya teman-teman. Kalau kita cuma kerja mengutamakan gaya, penampilan ya, kita pulang nggak bawa keberhasilan, diketawain pitik-pitik, krik. Kita di luar negeri nggak usah dandan sok necis, wong kita di sini tuh bukan artis, bukan selebritis ya kan. Di sini tuh pejuang keluarga devisa negara, mengumpulkan uang pulang membawa kesuksesan dan keberhasilan. Jangan cuma bergaya-gayaan, berpenumpal penampilan gitu. Yang penting kita berpenampilan tuh mengikuti temannya, ibaratnya mengikuti bukan mengikuti gayanya gini-gini ya teman-teman, maksudnya sudah sepadan lah, tidak keterlaluan gitu maksudnya ya. Tidak nemen-nemen maksudnya, tidak rendah-rendah banget gitu loh ya. Jadi gaya sewajarnya lah intinya seperti itu. Yang penting kita berpakaian tuh sopan, nyaman dan menutup badan ya seperti itu. Ya. Jadi nggak usah berlebihan. Kalau niat kita tuh di luar negeri kerja cari uang demi masa depan, demi kesuksesan ya teman-teman. Di sini juga harus hati-hati ya. Karena Taiwan tuh keras teman-teman, gak kuat iman nih lali tujuan nih, gitu. Nali sak kabehane. Lali keluarga nih, entek duwike, kadang kan teman-teman ya. Makanya kita di luar negeri benar-benar niat tujuan kita apa dari rumah, ya fokus kerja yang baik. Tuh teman-teman. Alhamdulillah semangat. Makanya aku di sini hampir 10 tahun nggak pernah cuti pribadi teman-teman. Gak ada suami di sini, kalau ada cuti ya nggak ada. Dan setiap hari aku juga ketemu orang Indonesia juga di rumah sakit, taman, yo. Dan sering juga diajak keluar kota sama bos pas belum COVID-19 tuh. Nah teman-teman, ini sambil makan kita ngomong-ngomong ya, sambil cerita pengalamanku di Taiwan. Pengalaman pertama belum potong gaji ya, belum habis potong gaji. Untuk aku sama bu bosku pulang dari rumah sakit kan naik taksi ya. Dan aku tuh belum berpengalaman dan belum pandai-pandai banget ngomong gitu loh. Nah, kita sudah sampai rumah, mau turun ya. Dulu Seven sini bukan Seven teman-teman, Seven bawah rumahku itu ya, Sevennya dulu di seberangnya gitu, di depannya. Dulu yang sekarang ditempati Seven itu orang jualan elektronik kayak TV, kayak kulkas semacam itu ya. Nah, kan naik taksi udah turun di situ sampai di situ kan. Nah, pikirku Pak sopir itu mau bantuin ambilin kursi roda ya. Ternyata enggak. Katanya Pak sopir disuruh aku ambil sendiri, jadi aku tuh belum berpengalaman merangkai sendiri gitu, jadi lama ya otomatis. Nah aku tuh namanya mau turun dari taksi ya, sabuk pengamannya bu bosku udah aku lepas dong. Terus pikirku nanti kan dibantuin Pak sopir biasanya kan gitu ya. Ternyata Pak sopirnya nggak mau turun dari mobil, otomatis aku sendiri yang nurunin kursi roda berat teman-teman ya, saat itu kursi roda yang besar tuh. Terus habis itu aku merangkai sendiri, kan dilepasi semua ya teman-teman ya, bagian kaki itu kan dilepas. Terus sulit banget gimana sih ngerangkainya, namanya aku belum berpengalaman ya. Pertama kali kerja dan pertama kali merangkai-rangkai juga. Akhirnya lama-lama mungkin bu bosku tuh nyari aku apa gimana, kan bu bosku tuh belum pintar seperti saat ini dulu itu. Itu buka pintu, itu tahu nggak teman-teman, melompat lewati trotoar, jadi dari jalan raya aspal hitam itu melompati trotoar sampai ke Serambi sekarang Seven itu, dan terjatuh tengkurap. Siapa yang nggak jantungan teman-teman? Posisi bu bosku itu tuh nggak bisa apa-apa saat itu langsung matanya bengkak yang kanan. Aku lihatin matanya yang kanan. Ini bu bosku habis makan, mata yang kanan sini bengkak teman-teman, bagian sini. Nah, bagian sini tuh bengkak banget, gede sampai sini itu. Nah, terus akhirnya teman-teman ya, akhirnya aku tolongi dari belakang tuh sendiri ya, aku tolongi sendiri pas belum temannya Pak bosku tuh. Untungnya ada saksi temennya Pak bosku, dia ya tinggal di dekatnya sekarang jadi Seven itu, dia kan jualan nasi gitu loh, pentang ya. Terus
aku bantuin ya, bu bosku tuh aku bantuin bangun dari belakang. Itu bu bosku loh tiba-tiba tuh bisa berdiri teman-teman, subhanallah, sungguh ajaib. Terus akhirnya aku tanya, gimana, sakit enggak? Katanya enggak. Nanti kalau aku dimarahi sama bos gimana? Katanya puhwe itu tidaklah, enggak apa-apa. Katanya bu bosku kok bisa ngomong terus bisa berdiri, padahal itu bu bosku tuh enggak bisa apa-apa teman-teman. Makan saja disuapin sulit, minum itu pakai sedotan enggak bisa ya. Saat pertama aku kali kesini tuh. Terus akhirnya aku tanya ya, nanti gimana naiknya? Kan naik tangga kita ya, lantai ini teman-teman. Aku buka ya, aku kasih contoh. Ini pengalaman pertamaku teman-teman di luar negeri. Nah, kan naik tangga kita ya, naik turun tangga dari lantai 3 ke lantai 1 seperti ini. Aku sambil bopong bu bosku itu ya teman-teman. Dulu masih parah-parahnya ya. Katanya bu bosku nanti gimana? Bisa naik tangga enggak? Katanya bu bosku bisa. Bener teman-teman, bu bosku tuh semangat ya, naiknya tuh semangat banget. Pegangan tangan dua, kayak lari, kayak dograk gitu teman-teman ya. Terus akhirnya teman-teman, sampai ke atas tadi, tapi sudah diteleponin bosku sama temannya tadi ya. Terus akhir kata wis langsung saja ya, ceritanya langsung saja. Bahasanya campuran gitu teman-teman. Terus langsung saja aku ke rumah, terus aku panik, bingung diapain ini bu bos gitu loh. Terus temannya Pak Bos tuh datang, disuruh ngompres apa itu, pakai es batu gitu ceritanya. Nah, itu pengalaman pertama ya teman-teman ya. Nah, pengalaman kedua saat aku belum habis potong gaji, ada lagi 2. Pertama-tama aku tuh manasi susu kedelai ya. Nah, kan bosku udah pergi kerja, katanya susu kedelai untuk aku sama bu bos. Nah, otomatis aku panas ya dari kulkas. Nah, tiba-tiba perutku tuh mules, sakit banget, bukan cuma sakit sekedar sakit banget ya. Otomatis aku duduk di WC itu lama ya. Terus aku tuh lupa kalau nyalain apa tadi, manasin susu kedelai. Terus itu loh teman-teman, sampai gosong song di sini teman-teman ya manasinya. Tapi kompornya ini sudah ganti ya. Semenjak aku di sini udah ganti 2 kali. Nah, Pak, aku panasi, gosong itu, api sudah mencolot-mencolot asapnya teman-teman, satu rumah full, dan di sini tuh udah full, dan pancinya itu sudah gosong, dah apa ya, dah merah, jadi apa ya, jadi api kayak mau dipande itu loh teman-teman ya. Ya Allah subhanallah, seperti itu. Nah, aku tuh nggak tahu kan di dalam kamar mandi tertutup rapet ya. Itu yang ngasih tahu tuh orang lantai 4, didobrak gitu pintu besiku ya. Aku kaget. Loh, siapa itu dobrak-dobrak? Pikir aku cepet keluar dari kamar mandi. Begitu aku keluar dari kamar mandi, bu bosku kan aku dudukin di sini ya. Karena aku di kamar mandi, aku tuh nunggu aku. Nah, duduk di sini teman-teman. Terus di sini tuh pintunya sudah dobrak. Aku dari kamar mandi sana ya, tuh buka pintunya tuh. Aku keluar. Aku kaget, aku terkejut, tapi ya teman-teman ya, panik lah itunya. Ini asap apa? Pikirku ya. Wah, giliran aku lihat di sini teman-teman, kompornya nyala. Aku takut, panik seperti apa teman-teman. Spontan tuh aku matiin kompor tuh, padahal aku takut ya. Aku matiin jeglek. Habis itu jeglek. Terus aku langsung ambil apa tuh, lap. Aku basah gini ya. Aku ambil panci itu, aku jor pakai air ya. Habis itu aku sembunyiin di sini teman-teman. Aku sembunyiin di dalam sini pancinya. Terus gak lama kemudian itu kedengeran apa tuh, mobil pemadam, wiu. Ya kaget ya teman-teman ya aku. Mobil itu udah gak diam, wiu, mobil pemadam tuh. Terus gak lama kemudian polisi tuh datang, ada 8 apa 12 orang prajurit. Terus habis itu aku kaget ya, namanya aku belum pandai ngomong ya teman-teman ya, belum pengalaman ya. Katanya polisinya ditanya, ini tadi gimana kejadiannya, intinya paham. Aku tuh dia tanya apa tuh aku paham, tapi mau balik ngomong tuh aku sulit gitu loh teman-teman. Ini kejadiannya gimana? Aku ngomong ya, aku tuh mana sih ini susu. Terus ditanya, mana itu pancinya? Dipoto-foto, mungkin dimasukin TV ya teman-teman. Aku juga dipoto-foto lagi. Aku dipoto-foto sama polisinya, dah perutku mulas, belum sarapan. Jadi aku tuh takut sampai kayak apa ya teman-teman, menggigil gitu ya, badanku kayak orang jantungan lah. Ya, mana itu pancinya. Nah, pancinya aja aku sembunyiin di sini ya, pancinya kosong. Jadi aku tunjukin wajan teman-teman, wajan besi yang ini.
Subhanallah, aku kan belum bisa ngomong, belum lancar ngomongnya. Itu pengalaman kedua ya, bikin ngakak nggak? Aku tuh didatangi polisi, dicatat-catat, dipoto-foto, semuanya dipoto-foto teman-teman. Mungkin aku dimasukin TV ya. Terus mobil pemadamnya wiu 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 wiu, nggak diam-diam. Siapa yang nggak panik? Aku keluar dari kamar mandi. Rumah ini sudah asap semua. Mungkin ya orang lantai 4 tuh ya asapnya sampai ke situ kali ya. Nyatanya dia tahu tuh kebakaran katanya teman-teman. Dobrak. Kaget bener aku sumpah. Itu pengalaman kedua ya. Itu tahun 2013 ya. Nah, pengalaman lagi ini 2019, tepatnya tuh hari apa ya, Minggu kayaknya, kalau ke gunung tuh Minggu biasanya. Tanggal 1 bulan 9 Suro teman-teman ya. Nah, aku sama Bu Bos juga ini kejadiannya tuh sama Bu Bos. Aku posisi mupu Bu Bos. Bu Bos dulu nggak seperti ini teman-teman, nggak secantik ini ya. Dulu tuh dia tuh pandangannya kosong, matanya nggak bening seperti ini, nggak bisa kedip-kedip, nggak bisa lihat kita seperti ini. Maksudnya lihat terus cuma manteng terus, nggak pandangan kosong lah, ngelamun lah. Dan aku mau Bu Bos ini di pegunungan yang Mingsan mendaki gunung ya 2019, tapi Bu Bosku pintar seperti ini. Kalau pengalaman pertama Bu Bosku bisa berdiri, bisa ngomong saat terjatuh itu. Bu Bosku nggak bisa apa-apa padahal itu saat itu. Lah kok bisa berdiri tuh teman-teman. Aku udah kepikiranku takutnya gini. Aku tuh ke luar negeri, berjuang demi orang lain, bayari hutang orang lain. Kan mantan suamiku tertimpa musibah kan. Ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah yang tidak tanggung jawab. Aku nggak makan uangnya, aku bertanggung jawab gitu loh teman-teman. Aku tuh pikiranku sudah seperti gitu, kemana-mana. Anakku masih kecil, 5 tahun 5 bulan. Terus nanti kalau aku dipulangin, uang apa untuk ganti? Rumahku disita bank gimana? Pokoknya pikiranku melayang-layang gitu loh ya. Terus untung nanti kalau aku dipulangin gitu, kalau nanti aku di penjara, otomatis kan kebakaran rumah sini kan gandeng-gandeng ya teman-teman, susun tingkat-tingkat ya, otomatis kan nyetrum gitu ya. Aku kalau di penjara nggak bisa pulang, mungkin di penjara lama. Aku mikir gitu teman-teman. Sumpah aku panik, aku tuh sedih saat itu. Terus yang kejadian yang ketiga kalinya ke yang Mingsan ya 2019 itu. Nah, aku tuh sama Bu Bos jalan mendaki gunung. Nah, itu kan jalannya turun ya. Tuh kalau kitanya jatuh ke kiri ke jurang loh teman-teman, dalam loh. Terus aku tuh tiba-tiba mak gliyur gitu teman-teman, jatuh. Setiap jatuh itu Bu Bosku nggak sakit loh, yang sakit aku loh. Terus itu lututku yang kiri pakai celana jeans pensil ya aku dulu tuh sampai tembus, ini tuh tembus, celana aku tembus, sobek ya teman-teman ya, berdarah. Sama Pak Bosku ditawarik, aku sama Bu Bos dari belakang. Untungnya aku tuh ngerem pakai sepatu. Itu kejadian yang pertama ya. Yang ketiga ya. Nah, sama Pak Bosku ganti, kitanya diajak itu yang Mingsan ke gunung tuh aku, Mbah Bos, Pak Bos, 4 orang sama Bu Bos. Aku sama Pak Bos sama Bu Bosnya ditawarik dari belakang ya kan, nyelurut jalannya tuh turun gitu loh teman-teman, ke gunung ya. Kita dari atas. Subhanallah teman-teman, sumpah demi Allah Rasulullah, Taiwan tuh taruhannya nyawa, luar negeri. Makanya teman-teman semangat dan benar-benar hargailah perjuangan orang yang di luar negeri. Kalau kalian mempunyai istri apa suami, kalau benar-benar berjuang untuk keluarga, perjuanganku benar-benar sumpah demi Allah mengenaskan. Tapi untungnya bosku tuh baik ya, tarik sama bosku dari belakang. Terus ya udah kita pindah ke tempat itu yang biasanya saja. Itu pas bukan tempat di biasanya kita datangi, baru pertama kali itu kita datang dah terjatuh itu. Nah, ganti di tempat yang biasanya kita datangi ya, kita ganti di tempat kita datangi. Itu kan ada kera, besar banget keranya ya. Aku seneng mau aku foto. Kakiku pincang-pincang sama jalan tuh. Terus aku nggak bisa mupu Bu Bos habis jatuh itu. Yang mupu Pak Bosku. Dan aku jalan-jalan sendiri, aku pegang HP, ada kera mau aku foto ya. Nah, aku sama keranya itu dikejar sampai keperet-peret aku. Katanya bosku, Mini, kamu itu dikira mau ngasih makan kera gitu. Kamu mau moto. Aku tuh sembunyi di belakangnya Pak Bos sama Bu Bos.
Itu kejadiannya 1, 2, 3, 4, kejadian 4 ke yang pingsan 2 kali, jatuh sama dikejar kera. Dan yang di rumah itu sebelum potong gaji 2 kali ya. Itu tadi naik taksi ibu bosku jatuh, kedua kebakaran di diundangin pemadam kebakaran sama polisi ada 8 apa 12, banyak polisi geruduk berdul masuk semua, udah nulis moto-moto nginterogasi aku gitu teman-teman. Itu kejadian. Nah, kejadian lagi 2019 itu ada lagi. Itu kan bulan 1 yang di gunung, mendaki gunung tuh ya. Nah, 2019 itu bulan 10, tepatnya tanggal 11, hari Minggu. Kita kan jalan-jalan keluar kota 4 hari ke Hualien ya. Bosku itu maunya tuh nyenengin aku sama Bu Bos kan dari kantor. Pak Bos tuh bayarin mahal loh teman-teman kalau ngajak aku keluar kota ya. Karena dari kantor kan Pak Bosku itu yang bayari kantornya sana. Nah, katanya Pak Bosku ini buat tidur di hotel kamu itu gaji kamu 1 bulan Mini katanya. Nah, udah langsung saja kita, kan aku biasanya jilbaban. Kata Pak An itu buru-buru, aku nggak jilbaban pas makan di resto. Ya, aku tuh habis makan-makan di resto sama Pak Bosku diajak jalan-jalan ke taman ya. Itu jalannya juga nggak rata gitu loh. Tiba-tiba tuh jatuh. Nggak tahu, aku tuh nggak sadar teman-teman ya. Jatuh kelepek gitu. Dah, terus saat itu dari restoran tuh aku bawa Yakult, untungnya bawa Yakult 2. Terus jadi ini ceritanya. Aku jatuh tengkurap, gigiku loh depan sampai patah. Terus bibirku monyor-monyor berdarah, bengkak. Terus kakiku itu yang bagian kanan yang sakit, yang jatuh dari gunung tuh yang kaki kiri ya, yang ke Hualien jalan-jalan keluar kota itu kaki yang kanan, lutut yang kanan aku juga pincang teman-teman ya, pincang itu ya, tahu nggak? Terus akhirnya aku diperban sama orang hotel ya, kakiku dibalut putih-putih tuh loh teman-teman, dibetadin, pokoknya diobati di orang hotel tuh horok semuanya mendatangin, ada yang bantuin aku mau ditumpahin kursi roda, naik kursi roda, terus dikasih permen apalah. Terus aku tuh sadar, begitu aku sadar kan, aku ingat bosku tuh manggil-manggil aku, kayak dipanggil bosku, Mini, bosku tuh panik ya, tahu nggak? Aku tuh jatuh tengkurap, bibirku udah monyor-monyor, bengkak, berdarah, gigiku patah. Terus habis sadar kok aku nyari apa? Nyari gigiku, tahu nggak? Gigiku patah. Oh, gigiku kok gini? Mana gigiku? Katanya bosku, nggak ada Mini, nggak ada, biarin, dah hilang giginya. Nanti itu loh sama bos, nanti bos bantuin kamu, bos benerin nanti giginya ke dokter gigi. Merayu aku kan panik nangis ya. Katanya, mana gigiku? Katanya, aku sadar. Terus habis itu kan aku ingat bawa Yakult ya. Bawa Yakult dibawain bosku, Yakult itu. Karena aku mau pupu bos. Bos, mana tadi Yakultnya? Kataku, aku minum Yakult. Sadar itu aku minum Yakult, terus dikasih minum Aqua sama orang apa ya, orang hotel lah, pokoknya petugas-petugas hotel lah. Dan teman-temannya bosku tuh pada nyamparin gimana gitu. Nah, itu kejadian tanggal 10 bulan 10 tanggal 11 ya teman-teman ya, pagi 2019. Nah, ganti besoknya Senin ya, hari Senin malam tuh bu bosku terjatuh dari tempat tidur sama pak bosku ya malamnya. Aku nggak tahu, bosku ya nggak tahu tadinya, tiba-tiba bu bos tuh udah tidur kan, tempat tidur apa tuh, hotel kan tinggi ya teman-teman, terus datar gitu ya, jatuh bu bosku tuh. Terus ganti aku mau mandi ya ceritanya, aku mau mandi pagi-pagi ya, itu posisi aku masih sakit loh ya, kakiku masih balutan, bibirku masih monyor-monyor, masih berdarah, masih luka. Itu aku pengen mandi, panas pikirku ya, mandi. Nah kan kitanya di hotel lantai 5 ya. Nah aku tuh lupa ternyata korden tuh belum aku tutup, aku udah lepas baju. Nah nggak tahu ternyata bosku tuh malam tuh mandi berendam. Berendam tuh loh teman-teman, berendam badannya tuh loh. Nah aku tuh spontan kan lari mau cepet-cepet buru-buru nutup korden ya, korden karena aku udah telanjang, udah lepas baju. Nah aku tuh nggak nyadar kalau di bawah itu tuh ada air bergelombang, ada air. Nah kan itu airnya penuh datar sama dengan lantai warnanya kan kayak gilap-gilap hitam-hitam gitu kan, kalau ke kan
sampingnya itu apa ya, sampingnya tuh keramik agak hitam-hitam, jadi kan pancaran tuh sama hitam, pikirku tuh semua tuh keramik gitu loh. Terus aku pancet gedua bruk jedor gitu teman-teman, kepalaku tuh gedor jendela, habis jedor jendela terus terjatuh di apa ya, di keramiknya itu tadi, tempat berendam air itu tadi teman-teman. Otomatis bosku tuh kedengaran, "Mini kenapa?" katanya teriak gitu ya. Dari tempat tidur, pada tidur itu bosku, tidur pati, tidur pulas ya. Kedengaran aku, kepalaku kejedor. Nah, andaikan jendelanya hotel itu tadi nggak tebel teman-teman, kepalaku udah hancur. Selain hancur, kemungkinan besar aku tuh udah terlempar keluar dari luarnya jendela dan terjatuh di lantai 1 dari lantai 5. Nah, kalau nggak gitu, kemungkinan besar aku juga bisa-bisa terpampang di apa tuh tadi, bak mandi untuk berendam itu tadi, kalau aku sampai terjadi pingsan ya, kalau terjadi kepalaku kejedok kaca terpecah kepalaku ya otomatis kan aku jatuh kalau sampai jendela itu tadi pecah. Untung jendelanya tebel loh ya, keras banget teman-teman, jedor, kepalaku sakit tahu nggak, dah lututku sakit tambah sakit jatuh, terus kepalaku tambah sakit. Bener-bener teman-teman, luar biasa itu perjuanganku di luar negeri. Bosku sampai sedih, pengennya itu mau nyenengin aku sama bu bos, ternyata kok pada jatuh-jatuh gini. Terus akhirnya teman-teman bosku tuh teriak, "Kenapa Mini?" Aku bilang, "Jatuh bos." Bosku bilang, kalau muslim gitu mungkin bilang astagfirullah apa gimana gitu ya teman-teman. Dia itu bilang gini bosku, "Amidobo, Amidobo." Dia bilang gitu teman-teman. Bosku bilang Amidobo, Amidobo. Kalau orang muslim kemungkinan besar menyebut astagfirullah, astagfirullah gitu ya teman-teman. Apa gimana nggak tahu aku ya. Bosku tuh bilang Amidobo, Amidobo, tapi bosku ya nggak bantuin aku lah. Aku mandi masa mau dibantuin? Ya nggak. Aku bangun sendiri krengkeng gitu padahal sakit, kepalaku pusing. Kalau kemungkinan bosku itu tadi nggak neriakin aku, kemungkinan besar aku pingsan teman-teman. Dan aku mengambang di kolam itu tadi, kolam renang apa tadi, untuk berendam itu tadi loh, gede loh kolam renangnya, untuk apa, untuk berendam itu ya, bukan kolam renang sih, untuk mandi berendam tuh, baknya gede, airnya penuh datar sama lantai. Katanya bosku, Amidobo. Ya udah itu teman-teman ya, ceritanya lucu kan. Jadi perjuangan di luar negeri seperti itu teman-teman. Makanya kemarin tuh tukang sopir taksi ya, aku cari taksi 3 nggak bisa tuh sedih aku. Ingat kejadian saat aku pertama kali di sini, terus sebelum potong gaji habis tuh teman-teman, bu bosku yang aku ceritakan tadi terjatuh terlempar dari taksi sampai melewati trotoar ya, terus ke Serambi tadi loh teman-teman ya, tengkurap, yang tadinya nggak bisa apa-apa aku bantuin berdiri dari belakang, tiba-tiba bisa berdiri dan bisa ngomong tadi ya. Itu aku ingat kejadian itu, kalau pak supir itu nanti nggak mau bantuin, terus aku sibuk ngurusi kursi roda sendiri, bu bosku buka pintu lagi gimana, jadi aku kayak trauma gitu loh naik taksi itu, paling nggak suka kalau naik taksi sama bosku itu, takutnya ya seperti itu. Nah itu kejadian di luar negeri teman-teman ya, pengalamanku di luar negeri ya, luar biasa kan teman-teman ya. Ya udah gitu saja, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Katanya bosku, Amidobo. Amidobo. Andaikan kaca jendela itu tidak tebal, aku mungkin dah tinggal nama kali teman-teman ya. Dan aku sudah berjuang ini demi keluarga, demi bayar hutang orang, dan sedihku lagi teman-teman, saat ini aku sudah bangkit, ternyata rumah tanggaku yang kandas itu yang aku sedihkan lagi, padahal perjuanganku benar-benar mati-matian, bahkan taruhan nyawa. Semangat dan semangat. Ya udah gitu aja, dan kejadian lagi masih banyak lagi di kamar mandi, bu bos jatuh itu, biar bu bos nggak kejedok kepalanya ke tembok, itu aku tarik, aku di bawahnya bu bos tuh pernah, aku ngolahragain bu bos terjatuh di depan TV itu udah pernah, badannya bu bos segede gitu ngeblekin aku ya, bu bos tuh di atas pahaku, jadi aku tuh nggak bisa berdiri, terjatuh tuh gara-gara nih, kalau olahraga itu bukan olahraga kita berdiri, itu bukan, kitanya olahraga apa ya, Cho Ichia.
cowok Ica itu sambil tiduran terus aku suruh berdiri gitu loh teman-teman. Bosku mau aku sudahi gitu loh, ya udah kita udah olahraganya, dianya malah jatuh, aku tertimpa dia di kamar mandi juga gitu. Bosku tahu tapi yang sakit tuh aku, bukan bu bos, yang luka aku nggak tahu seperti itu. Ya udah ya teman-teman, gitu saja, aku mau lanjutkan makan sampai udah dingin nih sayur asam tuh. Itu adalah pengalaman di luar negeri yang luar biasa ya teman-teman. Dah, itu saja akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, PP.